Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim, amma ba'du. Para sepuh, para alim ulama, para cerdik pandai bidang agama Islam, mohon izin untuk sekedar berbagi dalam acara ini, yaitu masalah bagaimana mencapai kebahagiaan. Bapak Ibu, saudara, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, sebenarnya kita sudah tidak asing lagi bahwa dunia ini terbagi menjadi dua, atau dalam arti sistem binari. Ada susah, ada senang, ya, ada tinggi, ada rendah, pandai, bodoh, dan sebagainya. Semua itu memang dibuat berbeda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa saling tolong-menolong, saling bantu-membantu. Bisa dibayangkan kalau semua orang kaya semua, kita bingung mau sedekah kemana. Sedekah kesulitan sedekah, ya. Semua orang miskin semua juga repot lagi, ya. Jadi pasti di dalam dunia ini ada semacam keseimbangan atau binary division antara miskin, kaya, sedih, bahagia, dan sebagainya. Namun bagaimana kita ada semacam tujuan hidup lah. Kita semua orang, semoga kita berbahagia, kita bahagia, senang, dan sebagainya. Semuanya tujuan kita. Tapi sebetulnya dalam hal bahagia tidak, itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa, atau semacam plot. Jadi kalau misalnya kita membaca novel atau membaca short stories atau kita menonton film, semua itu sudah diatur oleh sutradara. Nah, kita sudah tinggal menjalankan apa yang sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Namun demikian, semua doa, semua usaha sifatnya hanya penghambaan. Inilah kita itu sebagai hamba harus berdoa, harus berusaha. Semua tergantung keputusan akhir pada Yang Maha Kuasa. Dadi manusia tan iso ngubah kodrate sing kuwasa, itu orang Jawa begitu. Maka dengan demikian beberapa ulama, ustadz dan sebagainya sudah sering mengadakan pembicaraan, berdiskusikan masalah bagaimana membangun kolbu, yaitu semacam manajemen hati. Jadi swarga neraka kuwi duduke mung ana rasa. Jadi bagaimana kita merasakan, feel, ya, kita merasakan sesuatu. Jadi apapun yang ada di dalam dunia ini itu bisa kita rasakan dengan dua macam. Rasa bahagia apa rasa tidak bahagia itu tergantung kita sendiri merasakan. Kalau kita buat satu example, ya, contoh sedikit, misalnya kita orang yang miskin lah, atau sedikit di bawah garis kemiskinan, tapi kita itu feel dan terima, ya. Dalam bahasa Jawa ada istilah nrimo ing pandum, yaitu kita menerima padanya. Oke, setiap pagi sekedar misalnya kalau pas nggak puasa, ya, misalnya ada sekedar kopi, kemudian telo goreng, ya santai aja, bahkan lebih bahagia daripada orang yang kaya raya, ya, misalnya itu. Tapi kering, tempol, tagihan ini, tagihan itu, wah malah repot sendiri, ya. Jadi makanya swarga neraka itu dununge mung ana rasa. Bagaimana kita merasakan situasi tertentu. Apapun situasinya, kalau kita buat rasa bahagia juga bisa bahagia. Misalkan kita di sini makanya pentingnya bersyukur dan merasa nerimo, ya. Misalnya kita sedang ada rezeki banyak, kita bersyukur, berbagi dengan rekan-rekannya yang berikan bantuan apapun. Nah, kalau kita sedang tidak beruntung, kita nerimo, bersabar, ya. Sabar, ya. Tuhan itu berserta orang yang sabar. Begitu terus. Jadi namanya manajemen hati. Jadi mau bahagia, mau tidak bahagia tergantung dari perasaan kita, ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa keuangan itu merupakan kunci khusus kebahagiaan. Tidak. Banyak orang banyak uang repot, ya. Tidak ada uang repot juga lah. Yang mana yang betul, ya? Kita sebuah keseimbangan. Saya punya teman-teman yang mereka dalam arti secara finansial hebat, ya.
Tapi kemudian tiap 3 bulan ke dokter, aduh gimana? Ya tidak apa-apa, itu memang orang kaya, memang itulah jalannya rezekinya dokter. Gitu. Jadi misalnya itu semua harus diatur. Jadi semuanya sudah diatur, kita tinggal menjalankan apa yang diatur oleh Yang Maha Kuasa. Jadi apapun pekerjaan kita, kalau kita pas semua itu tadi dikatakan bahwa semua tercipta dari dua divisi. Binary division itu maksudnya adalah tidak mungkin kita semua sama, tidak mungkin. Itu mustahil kita membuat sama. Karena apa? Tuhan menciptakan berbeda. Jadi bersyukurlah saat kita mendapat kenikmatan, bersabarlah saat kita mendapat cobaan yang cobaan hidup apapun bentuknya. Ya. Jadi untuk jelasnya ya, rekan-rekan mahasiswa terutama ya, yang ini lama tidak pernah bertemu dosen karena ada pandemi. Kemudian Anda semua harus mandiri, belajar sendiri dalam online dan sebagainya. Itulah kehidupan itu. Jadi ya, hanya ada dua. Ada dua itu, yaitu plus minus atau binary division, di mana kita kalau pas sedang ada musibah kita bersabar, pas ada kebaikan, ada keberuntungan kita bersyukur. Nah, jadi itulah, semakin Anda bersyukur maka akan berlipat gandalah nikmat Allah yang kita terima. Ya, jadi kalau bersabar maka akan segera ada jalan keluar. Dan berdoa itu jangan menuntutlah, sewu ya. Jadi berdoa itu hanyalah kepasrahan jiwa. Jadi we don't ask for anything. Jadi kita nggak minta apa-apa. Sekedar ini loh, ya Allah ini hambamu berdoa itu sekedar ways of communication kepada Yang Maha Kuasa. Tidak perlu harus menuntut ini itu. Nanti kemudian ya misalnya kita minta X itu bisa diberi diberi Z dan sebagainya, atau nggak diberi, cuma ditunda untuk yang akan datang, tidak pada waktu di surga nanti, nggak tahu. Ya, jadi segala doa itu merupakan manifestasi ibadah kita, penghambaan diri dari hamba kepada Sang Kholik, itu namanya berdoa. Kita tidak boleh menuntut apapun karena semua sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan untuk pagi ini. Semoga dalam puasa ini kita semakin semangat ya. No difference between not fasting and fasting. Tidak ada bedanya. Puasa pindah jadwal makan itu. Kita nggak usah repot-repot lah. Yang berpuasa, ucapan bersama berpuasa ya. Semoga puasa Anda tidak sekedar menahan napas, lapar dan dahaga. Semoga puasa ini betul-betul membuat bertakwa, seperti yang difirmankan bahwa tujuan utama adalah membuat kita bertakwa. Takwa itu apa ya? Mengikuti apa yang menjadi garis-garis dari ketentuan yang ilahi. Begitu aja saya kira ya. Nanti mohon maaf ada satu kata yang tidak berkenan. Kalaupun ada kebenaran itu milik Allah semata. Kalau itu ada kesalahan, itulah saya manusia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.